Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stima Dani Balikpapan, jurusan S1 Akuntansi, kelas malam. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Hukum Bisnis yang berjudul Pasar Modal. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Audina Safani. Yang kedua ada Rahmina, yang ketiga ada Karisma Citra Pratiwi, yang keempat ada Trifonia Lau, dan yang kelima ada Marcella Mendi Nasuha. Pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka untuk mendapatkan modal. Pasar modal dikenal dengan Bursa Efek. Di Indonesia adalah BEI atau Bursa Efek Indonesia. Produknya instrumen pasar modal. Macam-macam instrumen pasar modal yaitu saham. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham disebut dividen. Jenis-jenis saham terbagi menjadi dua dari segi hak tagih dan segi cara peralihan. Dari segi hak tagih sendiri terdiri dari saham preferen atau preference stock, merupakan saham yang memperoleh hak utama dalam dividen dan harta apabila perusahaan sampai mengalami likuidasi. Yang kedua adalah saham biasa atau common stock. Bagi pemilik saham ini, hak untuk memperoleh dividen akan dipenuhi setelah saham preferen. Kemudian dari segi cara peralihan, yang pertama adalah saham atas unjuk atau bearer stock. Tidak tertulis nama pemilik dalam saham tersebut sehingga mudah untuk dialihkan atau dijual kepada pihak lain. Dan yang kedua adalah saham atas nama atau register stock. Di dalam saham tertulis nama pemilik saham tersebut dan untuk dialihkan kepada pihak lain diperlukan syarat dan prosedur tertentu. Obligasi atau bonds. Surat berharga obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Berbeda dengan saham, obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Artinya, perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai utang kepada si pemegang obligasi sebesar obligasi yang dimilikinya. Keuntungan dari membeli disebut kupon. Jenis-jenis obligasi yang pertama dari segi peralihan, obligasi atas unjuk, obligasi atas nama. Yang kedua dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim, obligasi dengan jaminan, obligasi tanpa jaminan. Dari segi penetapan dan pembayaran bunga dan pokok, obligasi dengan bunga tetap, obligasi dengan bunga tidak tetap, obligasi tanpa bunga. Yang keempat dari segi penerbit, obligasi oleh pemerintah, obligasi oleh swasta. Yang kelima dari segi jatuh tempo, obligasi jangka pendek, obligasi jangka menengah, obligasi jangka panjang. Para pemain di pasar modal, yang pertama emiten. Kegiatan perusahaan melakukan penjualan surat-surat berharga disebut emisi, sedangkan perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut disebut emiten. Tujuan untuk perluasan usaha, memperbaiki struktur modal, mengadakan peralihan pemegang. Yang kedua adalah investor. Pemodal yang membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum membeli, investor melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut, termasuk melihat bonafiditas, prospek, dan analisis lainnya. Tujuannya, yang pertama untuk memperoleh keuntungan atau dividen, yang kedua kepemilikan perusahaan, dan yang terakhir berdagang atau menjual kembali sahamnya. Dan yang ketiga ada lembaga penunjang mekanisme pasar modal. Yang pertama underwriter atau penjamin emisi, yang kedua broker atau pialang atau perantara perdagangan efek, yang ketiga dealer, yang keempat guarantor atau lembaga penanggung, yang kelima trustee atau wali amanat atau mewakili investor, yang keenam
securities company atau perusahaan surat berharga. Yang ketujuh, investment company atau perusahaan pengelola dana. Dan yang terakhir, kantor administrasi efek. Kemudian kita akan membahas tentang lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Yang pertama, lembaga-lembaga pemerintah. Macam-macamnya yaitu yang pertama, Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM, bertugas mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pasar modal di Indonesia. Kemudian yang kedua, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, adalah setiap perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, baik PMDM atau penanaman modal dalam negeri maupun PMA atau penanaman modal asing, harus memperoleh izin dahulu dari BKPM. Kemudian yang terakhir, Departemen Teknis, adalah setiap bidang usaha izinnya akan dikeluarkan oleh departemen yang membawahinya. Dan yang kedua ada lembaga-lembaga swasta. Yang pertama, notaris. Catatan yang perlu disahkan notaris adalah berita acara RUPS, keputusan dalam RUPS, meneliti keabsahan para pemegang saham, meneliti perubahan anggaran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, akuntan publik, melakukan penilaian dan kelayakan dari laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan tingkat kesehatan perusahaan, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah konsultan hukum, memberikan pernyataan-pernyataan tentang keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan. 4. Penilai atau appraiser, untuk menilai kewajaran dari nilai suatu aktiva seperti tanah, mesin-mesin, gedung, mobil, dan aktiva lainnya. Yang kelima, konsultan efek, bertugas memberikan pendapat tentang keuangan dan manajemen emiten. Tahapan-tahapan dalam emisi. Yang pertama, tahapan persiapan. Perusahaan mengadakan RUPS. Yang kedua, penyampaian letter of intent. Hasil rapat RUPS diajukan ke BAPEPAM ke dalam bentuk surat resmi sebagai wujud hendak menerbitkan efek di pasar modal. Yang ketiga, penyampaian pernyataan pendaftaran. Memuat informasi mengenai data manajemen dan komisaris, struktur modal, kegiatan usaha emiten, rencana emisi, dan penyimpanan dan penjamin pelaksana emisi. Yang keempat, evaluasi dari BAPEPAM. BAPEPAM akan meneliti dan mengevaluasi kelengkapan dokumen-dokumen yang disampaikan emiten. Yang kelima, dengar pendapat terbuka. Dengar pendapat secara terbuka diikuti oleh BAPEPAM, emiten serta lembaga-lembaga terkait lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang hendak melakukan emisi. Dan yang keenam adalah pasar perdana atau primary market. Setelah memenuhi persyaratan emisi, maka Ketua BAPEPAM mengeluarkan izin emisi. Selanjutnya, penawaran efek setelah pemberian izin emisi sampai dengan pencatatan di bursa efek yang disebut sebagai pasar perdana atau primary market. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.